Hiduplah pernikahan yang membosankan. Kemudian dengan lembut sang pangeran menggendong kekasihnya dan membawanya pulang ke istana. Dan mereka hidup. Aku ingin melihat adanya suatu kajian tingkat negara bagian terhadap semua pangeran dan kekasihnya ini 7 tahun setelah pernikahan mereka. Jujur saja, hidup tidak selalu terdiri dari saat-saat indah yang ada di tahap awal pernikahan. Ya, pacaran memang menyenangkan. Tetapi setelah beberapa waktu, sistem Anda perlu istirahat. Ini disebut tahap kedua. Tiba-tiba pria yang dulunya menginginkan Anda siang dan malam ini lebih memilih menonton pertandingan bola. Tertidur ketika Anda mengungkapkan rahasia terdalam Anda dan melupakan ulang tahun keempat dari pertemuan pertamanya dengan Anda. Sebenarnya mencapai titik stabil adalah hal terbaik dari pernikahan. Anda masing-masing tidak perlu lagi bersusah payah untuk mendapatkan persetujuan dari pasangan Anda. Anda sudah saling menerima, dan ini bukan sesuatu yang disepelekan. Tetapi dengan berjalannya waktu, Anda memandang persatuan ini yang tadinya Anda yakini penuh dengan saat-saat indah yang layak diabadikan. Dan Anda melihat rumah yang harus dibersihkan, anak-anak yang harus dijemput, dan suami yang tampak lelah seperti yang Anda rasakan. Dan Anda bertanya, apakah ini yang aku inginkan? Sekarang datang tahap ketiga ketika Anda berdamai dengan pernikahan dan mengapa layak diperjuangkan. Yang akan menyelamatkan hubungan cinta adalah kolom plus Anda lebih penuh dari kolom minus. Mungkin ia tidak mengatakan betapa cantiknya Anda setelah Anda menghabiskan 3 jam untuk berdandan. Tetapi ia telah mencuci piring tanpa diminta. Meskipun ia tidak mengejutkan Anda dengan tiket liburan akhir minggu di Miami, tetapi ia memperlakukan Anda dan orang tua Anda dengan penuh hormat. Mungkin Anda tidak menyiapkan koran dan sandalnya, tetapi Anda telah menanyakan kabar harinya, bahkan berminat pada jawabannya. Kemudian ada hal-hal yang dilakukan oleh suami yang menyiratkan pria ini mengasihi aku. Ia membuatku merasa dicintai. Ini adalah rasa aman yang tidak ingin aku tukarkan dengan apapun. Siapa lagi jika bukan orang yang mencintaiku, yang bersedia mengantar putri kami belanja karena selera pakaiannya membuatku mual? Siapa lagi jika bukan orang yang mencintai dia bersedia memutar jalan sejauh 20 mil karena ia terlalu keras kepala untuk menanyakan arah dan tidak berkata, "Aku kan sudah bilang." Siapa lagi jika bukan orang yang mencintai Anda, yang mencintai aku, yang bersedia mencium kepalaku yang masih mengantuk sebelum ia berangkat di pagi hari dan tidak mengatakan bahwa aku tampak seperti Medusa di hari yang buruk? Siapa lagi jika bukan orang yang mencintai dia, yang bersedia memungut pakaian dalam dan kaos kakinya yang tidak pernah sampai ke dalam keranjang pakaian kotor, tetapi tidak mempertanyakan cara ia dibesarkan? Siapa lagi jika bukan orang yang mencintai aku, yang memaksaku untuk menemuinya makan malam setiap Kamis malam? Pada saat kami duduk di restoran dan mempunyai kesempatan untuk melakukan apa yang kami lakukan di rumah, saling bertukar cerita harian, biasanya kami tidak melakukannya karena kami hanya berdua saja. Dan terpaksa lebih banyak lagi berbagi perasaan dan banyak tertawa. Hasil akhirnya setelah 18 tahun pernikahan adalah saat romantis. Meskipun tidak ada pernikahan yang damai di sepanjang waktu, tetapi pernikahan bisa sangat baik di sebagian besar waktu. Alasan dari bertahannya pernikahan kami melewati pertengkaran, masalah keuangan, trauma anak-anak, dan krisis tengah baya bukanlah karena hubungan cinta kami selalu seperti pesta besar di mana-mana semua orang bergembira, tetapi karena alasan mendasar dari pernikahan, kami telah bertahan melewati kekacauan setiap hari. Kami saling mencintai, seperti itulah ide tentang hidup bahagia selama-lamanya. Trish Fradenberg.